Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan ini belum belum recovery-nya belum tuntas, masih batuk-batuk ya. Kesehatannya lagi terganggu. Ini adalah acara yang kita kemas biasanya dalam judul mampir ngombe ya. Ini pagi yang cerah di hari Jumat. Semoga nanti kita semua tidak punya halangan untuk berbondong-bondong ya, memenuhi masjid setempat di lingkungan kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya. Oke, seperti biasanya ya, itu aku kalau jadi sekitar sebelum sebelum adzan itu, sebelum adzan subuh itu bangun ya. Bangun terus pergi ke langgar ya. Terus melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, membaca Al-Quran. Bismillah. Baca Al-Quran ya. Itu menjadi amalan rutin yang aku lakukan. Seperti ini contohnya nih. Tadi aku sudah selesai di surat yang ke-39 ya, surat Az-Zumar sudah selesai. Maka besok subuh, ini kan tadi subuh nih ya. Besok subuh aku baca yang ini, yang Al-Mu'minun. Bacanya nggak usah banyak-banyak, segini aja. Terus ini nanti pindah ke sini, dan itu harus tiap hari menjadi amalan-amalan kita yang rutin ya. Begini. Jadi dari sana ke sini cuman satu ini juga nggak usah banyak-banyak. Itu yang aku lakukan ya. Jadi subuh besok ya, ini hari apa? Hari Jumat. Subuh Sabtu besok aku sudah membaca surat Al-Mu'minun awal, karena ini baru selesai tadi di akhirnya Az-Zumar, maka Al-Mu'minunnya awal gitu. Ya begitulah. Dan aku awalnya aku akan berpikir begini loh. Apakah tidak lebih baik membaca Al-Quran itu di masjid setelah sholat subuh langsung gitu, baca Al-Quran gitu. Ternyata berdasarkan pertimbangan yang aku pahami tentang sebuah hadis, bahwa ada mengatakan begini, jangan rumahmu itu kau jadikan kuburan gitu loh. Nanti tolong koreksi hadisnya ya. Artinya apa? Supaya rumahmu itu jangan jadi kuburan, jangan seperti kuburan, maka di dalamnya itu harus selalu diisi dengan waktu-waktu di mana saat-saat kita membaca Al-Quran gitu. Dengan pertimbangan itu maka aku membaca Al-Qurannya di rumah setelah pulang sholat subuh. Seperti ini tadi ya. Besok dua lembar apa satu lembar ini ngitungnya nggak tahu aku. Jadi besok begini lagi, seterusnya begitu lagi. Jadi nggak banyak-banyak ya. Nah, ini aku kasih warna merah semua. Nah, ini yang penting-penting ini aku kasih warna merah ya. Yang penting-penting aku kasih warna merah semua gitu. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, kita bisa tahu oh dia berbicara dalam topik apa dan gimana kerangka berpikir yang dia pahami tentang ayat itu gitu. Karena belum tentu orang ngutip ayat dia ngerti ayat itu belum tentu gitu. Ya. Biasanya setelah baca Al-Quran selesai ya. Ya kalau perlu kopi ya minta kopi, ini tadi sudah dibikinkan kopi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ya, setelah baca Al-Quran aku buka-buka biasanya WA yang perlu dibalas atau pesan-pesan di inbox di Facebook gitu. Ketika aku baca Facebook, aku menemukan ini gitu. Kasih tunjuk aku menemukan ini. Kasih tunjuk. Astagfirullah. Dah.
Ini beliaunya ini aku masih ingat guyonannya gitu. Beliaunya ini aslinya ini dari Bojonegoro ingatku, dan usia kami tidak begitu jauh. Kalau nggak seusia atau tua saya 1 tahun atau tua dia 1 tahun gitu. Jadi kami bisa dikatakan seusia lah ya. Kalau misalkan selisih mungkin antara 1 tahunan aja, nggak sampai. Beliaunya ini guyonannya yang aku masih ingat, bahwa karena gini, beliau itu alumni Fakultas Peternakan IPB ya. Jadi dia bilang aku memang, ya tentunya dia bahasanya lebih santun lah ya. Tapi intinya bahwa dia guyon bahwa dia ditugaskan untuk mengurusi binatang. Binatang ternak. Karena apa? Karena dia disiplin ilmunya tentang peternakan. Jadi dia alumni Fakultas Peternakan ya. Secara ilmu umumnya itu di situ Fakultas Peternakan Bogor ya, IPB Bogor ya. Di Fakultas Peternakan. Tentang disiplin ilmu agamanya aku nggak tahu, tapi yang jelas ini orang pinter ya, orang pinter ini. Namanya nggak usah aku kasih tahu lah ya, untuk menjaga privasinya, cukup wajahnya saja. Ke nama inisialnya itu AH gitu aja ya. AH gitu aja. Nama nama inisialnya. Adiknya dia ini ada yang jadi dosen juga di sini salah satu kampus. Biasanya aku kenal dia ini lewat perkumpulan dari salah satu. Jadi dari salah satu, sebetulnya aku sangat merindukan itu, artinya program itu kalau bisa dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan. Ya aku sebut aja lah ya, karena kita tidak menyebut personal ya, tapi sebuah lembaga Gontor gitu ya. Aku kenalnya beliau lewat dulu di Gontor itu ada program kalau nggak salah PKU, program kaderisasi ulama. Jadi para santri-santri Gontor yang sudah mau selesai ya pendidikannya, yang mau dilepas di lapangan, itu ada program PKU. Jadi PKU itu program kaderisasi ulama. Di sanalah aku ketemu beliaunya ini, dan beliaunya sangat akrab dengan punggawa-punggawa Gontor ya, dan mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan dakwah gitu, dan bagus. Memang ini pendekatannya ilmu semua. Jadi mainnya di kampus ya. Di sanalah kami bertemu. Dan mungkin kalau ada teman-teman Gontor yang dengar video ini ya, aku secara pribadi mengharapkan semoga PKU itu tetap aja dilanjutkan ya. Jadi PKU itu di mana mahasiswa itu dikader, dia diposisikan sebagai sebuah narasumber dan kita lihat bareng. Itu biasanya di kampus-kampus, dan di Malang itu menjadi salah satu pilihan dari Gontor. Waktu itu Gontor masih INSIS ya, institut apa gitu lupa. Dan ketika aku diundang untuk ngisi kajian di sana itu masih INSIS. Aku kurang jelas apa ya singkatan INSIS itu. Innya tuh institut. Kemudian tidak lama kemudian bermetamorfose menjadi UNIDAR, Universitas Darussalam ya. Dan itu sangat bagus untuk perkembangan education kita tentang Islam ke depan. Dan yang paling asik itu kalau aku ketemu dia gitu ya, itu begini loh. Aku juga gimana ya, seperti ada sebuah yang tahu sama tahu gitu loh ya. Aku tahu background dia, aku tahu habitat dia, dia tahu habitatku, dan dia tahu siapa aku. Kami saling tahu karakter masing-masing, dan kami kalau berbicara dalam habitat itu jelas diametral, nggak ketemu orang aku anak jalanan ketemu dia yang yang pakaiannya aja seperti ini ya, yang orang lihat itu pasti ustadz gitu ya, nggak ketemu. Tapi kami saling, aku kadang-kadang kan setelah acara misalkan ngajak seminar gitu ya, begitu kita ngobrol ketemu kan biasanya kita saling ngobrol lepas gitu. Itu sepertinya ada sinyal, aku tahu kamu, kamu tahu aku, dan sesama biskota tidak boleh mendahului. Jadi ada rasa saling hormat gitu loh. dan itu subhanallah ya. Aku kadang-kadang berpikir kok bisa asik begitu ya. Ini sebuah contoh bahwasannya
kita punya lahan dakwah masing-masing gitu loh ya, dan kita saling memaklumi. Kalaupun kita nanti bertarung di level pemikiran, ya itu tidak ada masalah, orang berpikir aja. Setelah itu ya sudah, bukan kita saling menafikan, tapi kita saling merangkul ya sesama orang yang punya kepedulian terhadap dakwah gitu. Kan itu indah gitu. Jadi kalau aku ketemu dia ini ya asik-asik aja gitu. Sepertinya kami saling memahami. Bahasa gampangnya begini, aku hijau, dia biru gitu, atau aku kuning, dia merah gitu. Dan kita sama-sama tahu warna kita gitu. Dan itu tidak jadi masalah. Jadi asik ya. Ya Islam itu perlu orang-orang seperti dia ini ya, penggiat dakwah gitu. Nggak salah dulu doktor, nggak tahu sekarang, mungkin sekarang kan ngambil profesor kan gampang ya. Bahkan yang nggak tahu sekolahnya di mana ujuk-ujuk dapat gelar profesor juga kan bisa sekarang ya. Nah ini mungkin dugaanku sih ya, karena banyak yang baru kemarin tamat juga tiba-tiba sudah doktor lanjut ke profesor di kampus tempat istriku kerja itu ya. Jadi dugaanku bisa jadi beliau sudah profesor. Waktu kami berteman dulu masih doktor. Tapi sudah lama nggak ketemu, karena program-program seperti yang dulu dilakukan Gontor tuh aku juga nggak pernah dengar. Makanya kalau ada teman-teman Gontor yang lihat video ini, supaya aku secara pribadi menyambut itu hal yang positif, harus dilestarikan terus gitu. Jadi setiap mahasiswa-mahasiswa yang sudah purna, sudah akhir ya pendidikan dan mau dilepas di lapangan, kasih dia PKU, program kaderisasi ulama. Beri waktu dia untuk mengeluarkan apa yang dia pahami tentang Islam itu, dan itu ditonton oleh publik gitu kan itu bagus gitu. Oke. Dan dulu kelompok dia ini ya itu pernah menggelar sebuah pertemuan di kampus itu. Tapi bukan dia, satu-satunya lagi. Jadi mereka berkelompok, orang-orang pintar semua. Yang satunya alumni Gontor, tapi kalau dia setahuku bukan alumni Gontor ya. Itu ngadakan acara di kampus, dan itu harus aku dengar-dengar sih khusus untuk doktoral gitu lah ya. Jadi mereka yang sudah doktor gitu bisa hadir gitu. Aku pertamanya bingung juga ini. Oh, bagaimana ini supaya aku bisa hadir? Karena apa? Kajian-kajian mereka itu bagus. Terlepas aku setuju atau aku tidak setuju itu hal lain, tetapi secara akademik kajian-kajian yang mereka suguhkan itu membuat pencerahan Islam itu tidak diikat pada abad ke-6 gitu loh. Islam itu jangan diikat pada abad ke-6. Orang Islam itu agama masa depan kok. Meskipun untuk hal-hal tertentu mereka juga kadang-kadang masih juga terobsesi Islam abad ke-6 ya. Tapi secara keseluruhan kerangka berpikir mereka itu sudah terukur, paradigmanya itu akademis. Karena ya terus terang saja mereka tidak segila aku lah ya. Kalau aku kan sering melakukan passing over ya. Passing over, lompatan pemikiran yang kadang-kadang jauh ke depan gitu ya. Tetapi setidaknya secara keseluruhan aku katakan lumayan lah, tidak mengikat Islam pada abad ke-6 saja. Tapi itu juga tidak semua begitu, tapi secara umum kajian-kajian mereka begitu. Karena mereka juga masih ada cara pandang bagaimana Islam itu menjadi terikat pada abad ke-6. Cuman itu hanya sebagian kecil seperti yang akan kita diskusikan ini ya. Nah, setelah aku baca ini aku tertarik. Jadi begini judulnya, pentingnya adab sebelum ilmu ya. Pentingnya adab sebelum ilmu, taklimul muta'alim. Nah gitu. Aku tadi lihat di Facebook, makanya aku terus tertarik karena aku lama ingin membahas pentingnya adab sebelum ilmu ya. Jadi aku tulis di sini pentingnya adab ya sebelum ilmu. Ilmu ya. Ini
yang akan kita kaji. Kebetulan aku lama menjadi pemikiranku ya tentang ini ya. Lihat di sini ada tempus delicti sebelum. Ini berbicara tentang, kalau sudah sebelum itu berarti dia bicara tentang waktu ya. Jadi pentingnya adab sebelum ilmu. Dalam hal ini ya, itu menjadi diametral antara adab dan ilmu itu tidak saling melengkapi tapi dibikin saling berhadapan ya. Dibikin saling berhadapan. Oke. Ini yang mau kita kaji, nanti aku bahas secara tuntas. Nah, terus begini. Pada waktu itu ada kajian ya, kajian. Dan itu informasi yang aku dengar itu hanya boleh memang spesial untuk mereka-mereka yang doktor gitu ya. Nah, sedangkan aku kan S1. Ya, tetapi kalau zamanku dulu S1 itu berharga loh ya. Zaman Tantri Abeng dulu nggak apa-apa ya. Tantri Abeng kan sudah publik figur dan semua orang tahu, dan kita tidak berbicara dalam konteks agama di sini kan ya. Dalam konteks bisnis, Tantri Abeng itu zamanku dulu menjadi idola karena dia dulu dijuluki manajer 1 miliar. 1 miliar zamanku dulu itu sudah banyak sekali. Nah sekarang 1 miliar ya untuk beli tanah ya. Orang di sini aja sekarang kalau di Poros Utama itu harga tanah 1 meternya 10 juta ke atas kok. Ya, itulah ya. Artinya apa? Ya memang sih insinyur zamanku dulu itu sangat berharga. Tetapi kan setelah kesini insinyur sudah nggak ada harganya. Aku itu nggak bisa ngajar karena aku S1, seandainya aku S2 mungkin aku bisa dibantu ya untuk bisa jadi ngajar. Kan begitu masalahnya. Dan sekarang ini sudah berubah lagi. Ternyata dosen itu harus doktor. Wah, orang mungkin mana. Ya itulah. Karena negara kita tidak melihat kemampuan orang, tapi melihat you punya ijazah enggak. Itu yang jadi masalah di negara kita. Ya memang aturan mainnya begitu, ya sudah aja. Mau bagaimanapun. Makanya aku ngomong sama anakku gerah itu kamu sekolah ya. Cari apa? Cari ijazah. Jangan pikir macam-macam. Kalau soal ilmu itu sebetulnya kamu nggak usah sekolah pun ilmu itu bisa didapat. Bisa. Cuma kalau bapakmu ini mau berpikir secara radikal, kamu tuh nggak usah sekolah. Kenapa? Ilmu nanti bisa kamu dapat selama kamu suka membaca. Seperti pesan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita itu harus banyak membaca lewat surat Al-Iqra itu. Surat Al-Iqra lagi. Lewat perintahnya Iqra gitu. Tapi kan kita tidak bisa terikat oleh aturan main yang ada bahwa ijazah itu perlu. Karena sepinter apapun kamu kalau kamu nggak punya ijazah, kamu nggak akan diakui. Nah, kita tidak bisa terikat dari aturan itu karena kita hidup bersosial, bermasyarakat. Ya sudah, kamu sekolah aja. Tujuannya apa? Cari ijazah. Kalau soal pinter, kamu belajar sama bapak juga bisa pinter. Nggak usah kuliah tetek mengendak. Cuman kan aku tidak seradikal itu, artinya bagaimanapun kita akan dikalahkan oleh kesepakatan sosial bahwa seseorang itu diakui itu oleh selembar kertas. Dan itu jadi masalah memang sebenarnya. Apa artinya selembar kertas? Apa artinya gelar doktor, profesor kalau otaknya ternyata tidak lebih dari otak TK? Tapi fakta begitu, ya bagaimana lagi? Kita tidak bisa lawan, atau kita tidak punya kemampuan untuk melawan. Kebijakan itu nggak bisa kita lawan karena itu sudah menjadi keputusan sosial sih ya. Kecuali kalau di negara-negara lain, mungkin di Eropa ya, seorang ngajar itu jadi dosen, yang penting dia ngerti ilmunya ya dia ngajar, nggak usah harus punya ijazah S1, S2, S3, S4, STT bengek gitu. Oke, pada waktu itu ada sebuah kajian dan itu harus diikuti oleh mereka-mereka yang doktor gitu. Ya aku kira mikir tuh, bagaimana aku supaya bisa masuk ikut kajian itu gitu. Tisu mana ambilin tisu. Nah, setelah itu ya namanya aku nggak kurang akal. Kalau aku pakai nggak ada, ya sudah, kalau nggak ada ini sudah. Ini masih bersih kok. Kalau aku pakai program yang ikuti aturan program,
yang apa namanya, yang sudah dicanangkan itu harus doktor. Sebetulnya gini loh, banyak teman-temanku juga yang jadi panitia di situ. Cuman kan kita nggak enak karena nggak tahu keputusannya itu dari mana, yang pesertanya itu harus dokter, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba pengumuman aku terima seperti itu. Sebetulnya temanku ada yang jadi moderatornya justru ya. Banyak yang jadi penerima tamu juga banyak. Cuman kan kita nggak boleh dong semena-mena terus karena teman-teman gue banyak di dalam udah gue selonong boy aja gitu. Kan nggak, ya janganlah ya, nanti arogansinya seperti itu. Terus aku mutar otak bagaimana caranya supaya aku bisa ikut kajian itu. Aku bilang tadi, terlepas aku setuju atau tidak setuju, kajiannya itu bagus gitu. Ya. Akhirnya aku pakai istilah apa? Aktivis. Aduh. Jadi, karena kan aku S1 gak mungkin aku ngomong dokter. Kenapa? Aktivis gitu, aktivis dakwah gitu. Langsung boleh masuk ikut kajiannya gitu. Pada waktu itu kalau nggak salah membahas tentang miskat ya. Yang cahayanya itu melebihi dari segala cahaya itu. Bahas itu masih ingat aku. Oke. Kita sekarang fokus ke sini. Pentingnya adab sebelum ilmu. Ya. Sebelum ke sini aku perlu jelaskan dulu. Aku sudah diskusikan sebetulnya apa sih pentingnya adab sebelum ilmu itu gitu. Setelah aku ngobrol dengan salah satu narasumber yang aku anggap cukup mumpuni lah ya. Dia bilang itu memang sebuah fenomena yang ada di pondok-pondok pesantren khususnya tradisional. Makanya aku bilang tadi kan, mereka memang tidak sepenuhnya keluar dari abad ke-6. Tapi ya masih lumayan lah, kerangka berpikirnya itu maju gitu loh ya. Tidak sepenuhnya. Seperti ini mengikat abad ke-6 ini. Pentingnya adab sebelum ilmu gitu. Tapi oke lah, kita diskusikan dulu apakah ini benar secara tempus ya, tempus deliktinya ini sebelum berbicara waktu ini benar nggak gitu ya. Dan ternyata ini katanya pepatah Arab, katanya narasumber yang aku ajak diskusi ya, bener atau enggak nanti tolong dikoreksi ya. Jadi tadi habis subuh aku baca ini terus aku telepon, aku ajak ngobrol. Ini pepatah Arab, pentingnya adab sebelum ilmu gitu. Dan ini banyak digunakan oleh pondok-pondok pesantren dalam tanda kutip tradisional. Terus aku tanya sama temanku, kenapa begitu? Ya itulah supaya kiainya atau supaya ustadz-ustadznya itu mempunyai otoritas yang full ya terhadap para santrinya. Sebetulnya kalau aku berpikir begitu sebetulnya ya ada baiknya juga sih ya dalam pembentukan jati diri ya, ada baiknya. Tetapi jangan lupa ada sisi lain bahwa jargon pentingnya adab sebelum ilmu itu menjadi feodal gitu loh. Jadi ada, dan kita nggak perlulah menutup diri memang dalam pondok-pondok pesantren yang tradisional itu nuansa feodalismenya itu sangat kental gitu loh ya, sangat kental, dan itu tidak memajukan keilmuan kita. Bagaimana seorang kiai, seorang ustadz itu harus diamini, tidak boleh disanggah pendapatnya. Itu kan menjadi feodalisme pendidikan. Jadi ilmu itu ya begitu-begitu aja. Karena ini diterima dari ini begini, ini diterima dari ini begini. Nggak ada pengembangan, nggak ada sebuah kerangka pemikiran maju. Oh ternyata ayat itu cerita begitu ya. Itu nggak ada. Karena sudah copy paste semua. Dan kita tidak boleh menentang. Itu loh yang aku bilang akhirnya menjadi pembenaran terhadap lahirnya sebuah feodalisme pendidikan. Dia bilang ya memang begitu, mau bagaimana lagi gitu. Ya. Oke. Sebelum ke sini aku akan menjelaskan dulu karena aku akan menggunakan ayat ini. Bener nggak? Jadi aku akan menyanggah ini dengan Al-Qur'an gitu loh ya. Sebelumnya nanti kita pelajari dulu Quran ya. Quran surat apa ini? Al-A'raf surat 7 172. Nanti referensinya Quran surat
An-Nahl surat 16 ya. An-Nahl surat 16 16 surat 78. Begini teman-teman semuanya. Aku itu selalu melakukan passing over ya. Lompatan-lompatan pemikiran yang itu di luar dari keumuman. Ya. Aku tidak begitu saja bisa ditaklukkan dengan gaya-gaya feodalisme. Tidak. Karena posisiku jelas. Bagiku maksum itu hanya aku berikan kepada kanjeng nabiku. Kepada yang lain tidak. Itu hanya sebagai penyampai informasi saja. Tapi bagaimanapun seorang ulama itu, kiai kalau di tanah Jawa ini, itu harus diberi hormat. Karena apa? Lewat jasa-jasa beliaulah kita mendapatkan informasi tentang agama ini. Kalau tanpa beliau kita kan nggak mengerti, gitu loh. Ya. Jadi salah satu sisi aku memposisikan dalam pemikiran itu dia free thinker. Gimana tulisannya ya? Pemikir bebas itu gimana nih? Free double E. Free thinker. Ya. Aku dalam posisi ini, free thinker. Ya. Jadi aku tidak mau terkooptasi oleh pemikiran-pemikiran siapapun, ya. Baik ulama sekelas apapun enggak. Orang berpikir bebas-bebas saja kok. Tetapi bukan berarti kita tidak langsung menafikan ulama, enggak bisa. Karena lewat beliau lah kita tahu informasi tentang agama, dan aku sudah jelaskan kan beberapa waktu yang lalu. Jadinya kita harus memberikan hormat kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, ya. Karena lewat tangan-tangan beliau lah, kesabaran beliau lah menyampaikan informasi kepada kita. Jadi dalam posisiku seperti ini, salah satu sisi aku free thinker ya. Aku bisa saja membantah pendapat ulama selama aku punya argumentasi yang itu menurutku handal, ya. Itu bisa biasa saja. Tapi aku juga harus mengajak kalian itu menghormati ulama. Karena tanpa mereka kita tidak tahu informasi. Informasi itu putus jadinya. Ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Ya. Seperti ini. Coba kamu baca di sini. Ya. Di surat Al-A'raf, ya. Karena apa aku akan mengeluarkan dua ayat ini? Karena nanti khususnya ayat ini akan menjadikan An-Nahl. Ayat ini akan aku jadikan sandaran untuk menyanggah ini, gitu loh. Tapi sebelum kesini aku jelaskan dulu kaitannya ini dengan ini, gitu. Makanya sekali lagi aku jelaskan, kajian-kajian bersamaku itu kajian-kajian yang dia tidak straight, tapi dia singular, berputar. Aku akan menjelaskan ini, tapi kalian dapat ilmu tentang ini, toh. Gitu loh, itu maksudku. Aku nggak langsung menuju ke ini. Aku berputar dulu menjelaskan ini. Nah, sekarang aku tanya, apakah terjemahan Al-A'raf 172 itu menurut kalian benar? Coba, kamu pikir dulu. Inilah gunanya bahwa daya kritis itu harus diungkapkan, disampaikan. Bismillah. Benar nggak terjemahan ya pada surat Al-A'raf? Aku baca begini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi dalam kurung tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka dalam kurung seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Dalam kurung, engkau Tuhan kami bersaksi. Dalam kurung, kami lakukan yang demikian itu, kami besar ya Allah, agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, gitu. Ya. Pertanyaanku, terjemahan ini benar enggak? Ketika ada sebuah diksi ahoja itu diterjemahkan mengeluarkan. Ini mengeluarkan ini ahoja.
Padahal sudah jelas. Wa is ahoja. Ahoja. Ya, dia diterjemahkan mengeluarkan. Benar nggak itu? Coba kita bandingkan dengan Quran surat An-Nahl 1678. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ingat, kembalikan ke awalnya. Wallahu ya, sesungguhnya. Akhrozakum. Ini akhrozakum. Ini repot kalau kamu nggak punya Quran, repot nih. Kamu buka Quranmu. Bukannya kono cok. Bantah wae. Kalau dibilang beli Al-Quran, beli Al-Quran. Beli Alkitab, beli Alkitab. Supaya kamu nggak aja doeh wae kalau aku jelaskan. Ya. Lihat itu. Akhrozakum. Ini diterjemahkan mengeluarkan. Pertanyaannya, yang mengeluarkan itu akhoja atau akhroja? Begitu loh. Aku sudah diskusikan tadi, teman-teman. Oh itu nggak bisa tekstual pak? Oh nggak bisa. Terjemahan itu yang eksegese itu harus berawal dari tekstual. Nggak bisa kita ujuk-ujuk mau lari ke kontekstual, nggak bisa. Harus tekstual dulu. Nah, sekarang aku tanya, akhoja itu artinya apa? Mengeluarkan. Di surat 7 itu. Karena apa? Karena di surat An-Nahl itu akhroza, bukan akhoja. Itu juga mengeluarkan. Kan jadi kacau terjemahannya. Sing bener sing dingin. Ya. Dari sini saja kamu sudah bisa lihat siapa aku sebenarnya. Jadi aku bukan ayam sayur. Ya. Jarang kan memikirkan seperti ini. Dan ini perlu ketelitian. Aku ini bukan sebuah kesombongan ya, tapi sebuah kesungguhan. Kalau teman-temanku bilang komentar tentang aku di teman-teman dakwah itu ya, maka aku jelaskan, aku ini bukan sombong. Aku ini percaya diri. Kenapa aku percaya diri? Karena aku belajar. Cuman yang jadi masalah antara percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis. Itu loh. Kan gobloknya aku kalau aku sombong. Karena apa? Orang sombong itu nggak bisa mencium bau surga. Jadi aku bukan sombong, aku percaya diri. Karena apa? Belajar. Maka kamu juga belajar. Sekarang kamu pernah dengar kajian seperti ini, membahas bagaimana terjemahan ini jadi nggak karu-karuan. Dan ini sebuah keuntungan kita sebagai umat Islam, karena kita masih dapat original teksnya. Coba kamu bayangkan kitabnya saudara kita yang Kristen mau kemana itu? Yang satu bilang surga, yang satu bilang langit. Nanti diambil ujungnya saja. Sudahlah pak, nggak usah pusing-pusing. Yang penting surga dan langit sama-sama di atas gitu. Kan jadi kacau. Mana apa ini? Tarik ke sini. Casnya, bukan casnya ini. Cas ya ini yang habis. Kan jadi kacau kalau gitu. Ya. Makanya teman-teman Kristen itu ketika kita ajak diskusi tentang original teks, mereka kalau yang ngerti, yang seperti babi budak itu kan yang nggak ngerti, ngotot aja di kandani. Kalau yang ngerti itu mereka memang sadar, memang pak kami tidak memegang kitab suci, tapi kami memegang terjemahan kitab suci. Nah sekarang kalau terjemahannya bermasalah, larinya kemana? Kan harus ke original teks. Karena terjemahan itu tidak boleh menghakimi terjemahan. Orang sama-sama terjemahan kok. Hakimnya itu harus original teks. Tapi ketika original teks itu tidak ada, ya wes kabeh ngontot dewe-dewe. Kalau kita kan tidak. Aku bisa membantah, aku bisa menyalahkan, aku bisa membenarkan. Karena ada original teksnya. Ya. Ini arubiannya ini mengatakan akhoja. Itu di surat 7 Al-A'raf 172. Sedangkan di surat An-Nahl 78, lihat itu original teksnya, arubiunnya itu ahroza. Yang satu akhoza, yang satu ahroza. Memang kalau kita hanya dengar saja, makanya kono cok ngrungokno wae, bukaan Quranmu yo, bukaan. Itu hurufnya beda.
Dan artinya beda memang. Bagaimana kok bisa diterjemahkan sama? Itu kan jadi masalah. Gitu loh. Ya. Cuma ini aku kasih tunjuk kamu supaya kamu ngerti. Perhatikan lagi di Al-Qur'anmu lah, ya. Karena kalau hanya dengar suaraku, karena kalau diucapkan dua kata diksi itu sekilas hampir sama. Nah, ini ya, ini lihat ini. Akhoja ya. Akhoza. Tunjuk nol ya. Akhoja. Sebentar, ini yang di surat apa ini? Akhoza. Sebentar. Bapakmu ini juga agak kerepotan ini. Akhoja. Ini di surat 7172 Al-A'raf 172 ya. Al-A'raf 172 itu akhoza, enggak pakai ro ya. Ini dia. Aduh, salah pencet. Sebentar. Ini dia. Akhoja ya. Bentar. Ini dia. Ini nih. Tunjukkan. Ya. Kamu perhatikan yang aku lingkari pakai pensil ya. Perhatikan. Sama dieja apa hurufnya dieja? Apa itu? Alif, ho, za. Yang kuat supaya ngerti. Alif, ho, za. Sudah didekatkan gambarnya. Nah, ya. Nah. Ini akhoja ya. Sekarang kita lihat di surat artinya deh. Tunjukkan juga terjemahannya. Enggak, supaya omnya lebih fokus, Bapak jelaskan dari sini. Lihat itu diartikan apa itu akhoja itu? Mengeluarkan kan? Oke. Lihat sini. Terus ya, ini yang surat An-Nahl ini, surat An-Nahl. Ini diejale, alif apa gitu. Iya, yang perhatikan yang aku kasih lingkaran pensil. Alif, ho, ro, jim, kaf, mim. Artinya apa? Ngomong yang kuat. Mengeluarkan. Dekatkan dikit supaya matanya omnya itu tahu, matanya mbak-mbaknya tahu. Sudah? Oke. Ini. Kan beda kan? Kenapa kok diartikan sama? Gitu loh. Ini masalah ini. Cuman kan orang kalau ngajinya modelnya nggih mboten kepanggih ya. Ya begitu. Ya. Jadi yang betul gimana sih sebetulnya? Akhrozakum itu mengeluarkan, tapi kalau akhoza itu take off, mengambil, bukan mengeluarkan. Kalau Allah mau pakai diksi mengeluarkan, Allah pakai akhroza bukan akhoza di surat 172 ini. Nih masalahnya. Kenapa? Masing-masing diksi itu ada. Kalau akhoza itu mengambil take off. Ya. Kalau mengeluarkan itu akhroza, ada ro di situ. Ngerti enggak, kon? Jadi beda. Tapi kan terjemahannya semua orang terima dengan sepenuh hati yo. Goblok. Gitu loh. Ini nggak akan mencerdaskan kalau caranya kita tidak memberikan kritik kepada terjemahan-terjemahan yang ada. Seperti lagi aku sampaikan kepada kalian, ini kebanggaan kita. Kita bisa melakukan kritik karena original teksnya ada. Aku nggak bisa mengkritik seandainya aku tidak lihat Arabiannya.
Ya. Jadi yang Al-Quran itu yang Arabian ini, kalau terjemahan ini mau diterjemahkan ke apa aja kayak nggak ada masalah, dan namanya terjemahan bisa benar bisa salah. Jadi jangan ngomong terjemahan itu nggak bisa digugat. Yang nggak bisa digugat itu ini loh. Kalau ini bisa orang menerjemahkan apa kayak terserah aja, tapi dia bisa digugat karena terjemahan itu upaya manusia untuk memahami, dan itu bisa benar bisa salah. Bayangkan teman-teman Kristenmu, apa yang mau dipakai? Orang original teksnya aja orang ono, ya gimana? Seperti ini. Ini kan terjemahan doang ini. Lah apakah terjemahan ini mesti benar? Lah terus kalau salah, gimana mau membenarkannya ini? Jadi kalian sebagai orang Islam tuh harus bangga dengan Al-Quran. Tapi jangan bangga-bangga secara emosional toh. Secara rasional juga kamu harus bangga. Caranya apa? Kamu belajar Al-Quran. Kalau banggaanmu itu bangga secara emosional toh, kan ya nggak bisa menjelaskan, nggak bisa mendapatkan oh ilmunya itu seperti apa sih sebetulnya, nggak bisa. Jadi kebanggaan itu ada kebanggaan secara emosional, ya tentulah sebagai umat Islam. Tapi harus ada juga kebanggaan secara rasional. Kon kudu bangga iki, kon iku kudu bangga. Nek kon Islam, nek kon kafir aku ora ngurus. Nek kon Islam kon kudu bangga karo Al-Qur'an. Nah, cara bangga itu ada dua, kebanggaan secara emosional dalam hati kita, tapi secara rasional dalam otak kita. Artinya apa? Kon belajar oh. Nah, dalam belajar itu nanti kamu mengerti mana kira-kira ini yang benar, mana yang salah. Seperti ini kan aku kalau nggak belajar mah apa aku ngerti. Cuman kan sekarang orang main terima-terima aja terjemahan apapun, ya. Oke, aku sudah jelaskan ini. Ya, sekarang kita lari ke sini. Lari ke sini, ya. Aduh, kok ayatnya tak hapus? Sebetulnya yang mau aku ambil ayat yang ini. Yang Quran surat An-Nahl. An-Nahl itu tulisannya ya apa? An-Nahl ya, surat 16 nomornya 78. Nih. 78. Aku mau tanya dulu, nggak usah pakai Al-Qur'an, pakai dalil. Kalau Al-Qur'an itu namanya dalil nakli ya. Kita pakai dalil akli aja. Akli itu akal. Berapa lama nih? Waduh, sudah lebih 30 menit ya. Kita pakai dalil akli aja. Menurutmu ketika orang itu ya siapapun ya, kamu ya, aku ya, kita semua, itu ketika dilahirkan dia punya pengetahuan nggak? Dia tahu nggak gitu? Dia ngerti nggak? Ya. Jadi di sini kadang-kadang makanya bahwa fitrah itu aku lebih cocok itu sebetulnya fitrah itu artinya zero. Ya. Seorang anak manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia mau jadi Yahudi atau Nasrani tergantung orang tuanya, tergantung pendidikan yang diberikannya. Fitrah itu zero kalau aku. Ya kalau kalian punya terjemahan lain monggo silakan. Tapi kalau aku zero, dia kosong. Lah dia ini mau diisi apa ya, tergantung namanya anak ya tergantung orang tua. Kecuali nanti anak kalau sudah besar itu juga bisa berubah. Makanya kalau ada orang tuanya soleh, auzubillah min dzalik, semoga tidak ya. Orang tuanya soleh, bapak, ibunya, mamanya, biung-biungnya rajin ibadah, tiba-tiba murtad, nah, cucunya apa? Itu sangat mungkin. Ya, karena apa? Nanti setelah dewasa, anak itu akan berpikir dan pemikiran itu akan dipengaruhi oleh lingkungan juga, itu mempengaruhinya. Ya. Maka sebetulnya tugas orang tua itu memberikan sebuah pendidikan yang itu mengokohkan dia. Tentunya kalau kita Islam ya harus Islam. Ya, harus Islam. Nah, nanti itu sebagai bekal dia, karena dia nanti akan menentukan dirinya sendiri. Dia sudah bukan lagi aku ini ya aku, Graito itu ya Graito.
Nanti gerak itu akan dia punya otoritas sendiri untuk menentukan dirinya kemana. Nah, maka tugas aku sebagai orang tua menanamkan ke otaknya dia itu tentang bagaimana Islam itu menjadi sebuah kebenaran yang absolut rasional. Itu menjadi bekal dia nanti. Nah, nanti kalau dia sudah menjadi diri dia sendiri, ketika dia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, dia sudah punya bekal, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak kamu didik, pokoknya kon sholat, kon ngaji, tapi anakmu nggak mau nairu apa-apa, terus tiba-tiba setelah kuliah, entah itu ketemu pacarnya yang kafir, entah itu teman-temannya tiba-tiba kafir, kon nangis-nangis. Nah dulu waktu anakmu kecil kamu kemana? Gitu loh. Ya, makanya fitrah itu aku memahami zero, anak itu kosong. Maka orang tua itu yang mengisi nanti. Ya kalau kita Islam tentunya kita isi Islam. Gitu. Jadi fitrah itu zero. Nah, dari sini kamu sepakat nggak bahwa manusia itu siapapun dia, ya. Bahkan Nabi Adam sekalipun itu kan tidak tahu apa-apa awalnya. Baru setelah diberi pengetahuan oleh Allah di surat Al-Baqarah itu kita sudah bahas, dia menjadi tahu, ya. Tapi kita nggak usah bicara kanjeng Nabi Adam lah ya, karena ini fokusnya nanti kita menggunakan proses kejadian manusia yang berikutnya, yaitu lewat pembuahan dalam kandungan, yaitu rahim ibu. Nah, setiap anak manusia yang dikeluarkan dari rahim ibunya itu jawab dulu. Menurutmu itu sudah punya pengetahuan belum? Sudah ngerti belum? Itu yang mau aku jelaskan, ya. Karena begini ya, bicara masalah adab itu relatif loh. Relatif. Aku ini kajianku ini, makanya kalau aku diundang di salah satu lembaga pendidikan pondok pesantren, itu yang aku acungi jempol itu kiainya yang berani undang aku di pondok pesantren itu. Karena apa? Karena kajianku itu bayangkan ketika aku marah, jadi aku paling gak suka ketika aku ngisi kajian itu ada santri yang tertidur. Itu bisa-bisa aku tendang ini. Nggak bisa, aku nggak bisa begitu. Maka pilihan yang aku berikan itu, ya meskipun nggak aku tendang, kadang-kadang kamu goblok, kamu mau ngaji mau apa, nah, adabnya nggak kena. Ya, makanya kalau ada seorang kiai, ya memang ada sih. Aku selalu bilang begitu. Yang hebat itu bukan aku, tapi yang berani ngundang aku di pondok pesantren. Karena apa? Aku akan melakukan sesuatu yang di luar dari adab yang biasanya mereka pegang. Ya, aku kalau ada ngaji terus ada tidur tuh tak kasih pilihan dua. Kamu keluar, kamu wudhu. Setelah wudhu, kamu masuk ke sini, atau kamu keluar, kamu pulang, masuk kamarmu, kamu tidur. Jangan ikuti kajianku. Karena apa? Kalau kamu tidur, kamu tidurnya dapat enak, meskipun ilmunya tidak dapat. Tapi kalau kamu di sini, kamu tidur di sini, kamu tidurnya nggak dapat sama gini-gini kan? Ilmunya juga nggak dapat, rugi kamu. Mending kalau memang kamu ngantuk, pulang ke kamar sana. Aku gitu. Jadi aku menyuruh mustamiku keluar itu bukan barang baru. Mustamiku yang ngomong saja kalau aku sedang ngajar, langsung aku tegur, aku nggak tidak ngelain. Itu bukan barang baru bagiku. Ya, ya memang ini. Menurut adab-adab di keumuman pesantren itu di luar adab. Nggak baik gitu loh. Tapi aku katakan adab itu relatif loh, ya. Bagi kita orang Indonesia, jangan sekali-sekali megang kepala. Misal kamu ditempeleng. Ya, kita orang Indonesia begitu. Kepala itu harga diri yang tidak bisa dipertaruhkan oleh apapun. Letak kehormatan itu di kepala. Ya. Tapi bagi orang Arab, dan ini Arab ini sepertinya hampir sama dengan orang Eropa. Ya. Budayanya beda lagi. Jangan sekali-kali pegang pantat. Bisa rame urusannya. Gitu. Ya. Bisa rame urusannya. Ya.
Bagi kita orang timur di Indonesia, orang yang megang kepala orang itu tidak beradab. Tapi bagi orang Arab, dan itu di Eropa juga seperti begitu, megang pantat itu tidak beradab. Jadi relatif kan, beda kan. Yang satu parameternya kepala, yang satu parameternya pantat. Makanya kalau nonton sepak bola itu, kalau minta maaf kan, misalkan baru tubrukan itu, kalau minta maaf kan kepalanya digini-giniin. Itu minta maaf, dan orang sana enggak marah. Ya memang adabnya begitu. Coba di sini kepalamu digini-gini kan kamu tempeleng itu orangnya. Adab itu relatif, ya. Adab itu relatif. Makanya aku bilang tadi, hebatnya beliau itu, kami sepertinya tahu sama tahu. Oh, dia habitatnya begitu. Habitatku jalanan, nggak mungkin ketemu dengan habitat dia. Tapi kami saling memahami, dan kami saling mencintai. Makanya kita doakan ya, Islam tuh perlu orang-orang seperti beliau ya. Itu loh. Adab itu relatif. Kamu kalau lihat kajian-kajianku semuanya, aku kan biasa saja dengan enteng ngomong, bodoh kamu, goblok kamu. Karena di dunia-duniaku itu begitu, itu biasa. Artinya apa? Sesuatu yang tidak beradab di tempat lain itu bisa menjadi beradab di tempat lain. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang beradab di tempat lain bisa jadi tidak beradab di tempat lain. Budaya itu relatif. Dia partikular, tidak universal. Ya. Begitu cara melihatnya. Seperti tadi itu. Kalau untuk kita sebagai orang Indonesia, jangan sekali-sekali megang kepala, itu kehormatan. Untuk orang Arab, jangan sekali megang pantat, itu kehormatan. Kan beda sudah. Kalau di Arab sana atau di Eropa sana, seperti pemain sepak bola tadi yang aku bilang, minta maaf dulu, dipeluk, digini-ginikan kepalanya. Kalau di sini bisa rame itu. Oke ya. Kemudian kita mulai menjurus lagi. Ambilin air panas nih di gelas gelas kecil aja ya. Kemudian aku mau tekankan lagi, kalian setuju nggak bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa? Ya, inilah kelemahannya kajian virtual. Aku nggak bisa dapat jawaban langsung dari kalian. Kalau aku dapat jawaban langsung dari kalian, aku itu mengarahkannya lebih gampang gitu. Sebetulnya ya bisa dikatakan secara kasar pressure-nya lebih gampang untuk membawa kamu menjadi mengerti. Cuma kan kita nggak bisa tanya jawab, ya. Tapi beginilah, menurutku ini ya kamu harusnya setuju bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa itu ya semuanya, termasuk adab ini. Anak dilahirkan tuh nggak tahu adab, nggak tahu juga tidak beradab karena zero tadi. Nah, secara akli kita sudah bisa menerima memang seorang anak itu dilahirkan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang kita cari sandaran naklinya, nasnya. Kamu baca Quran surat An-Nahl 16:8 ya. Nih. Ini baru benar nih, akhrozakum kan, mengeluarkan. Jadi bukan akhoda tadi. Dan Allah ya, kalau Arabiannya begini, wallahu akhrozakum mim butuni umahatikum la ta'alamun say'a wa ja'ala lakumus sam'ah wal absor wal afidata la'alakum tasyakurun. Ya, ini lidahnya orang jarang makan kurma, jadi jangan mengharapkan makhrajnya bagus ya. Bisa mengucap gitu aja itu wis sebuah perjuangan yang berat. Makanya aku sudah berkali-kali bilang aku jarang baca Arabiannya karena makhrajku itu jelek gitu loh. Ya kan daripada jelek kan mending kalian aja yang baca, toh aku baca terjemahannya, nanti kok bermasalah baru kita merujuk ke original teksnya gitu. Oke, lanjutnya.
Terjemahannya begini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan nurani, ya, hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi nas ini, nas nakli ini sama dengan nas akli. Nakli, kamu nanti kalau aku ngomong tok, kamu kerepotan, tak tulis saya supaya. Yang satu itu nak itu nakli, ini nas, Al-Quran ini nas. Yang satu akli, akal. Nih, otak ini, ya. Dalil nakli dan aklinya ketemu. Satu suara. Memang biasa orang lahir itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Termasuk adab ini nggak tahu dia. Nggak tahu, nggak ada anak kecil lahir tahu. Kamu mau pegang kepala boleh nggak gitu? Ketika kita bayi Indonesia apa kalau bayi Arab, kamu megang pantat boleh nggak gitu? Nggak tahu dia. Ya memang dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Baru nanti makanya supaya tahu itu Allah memberikan alat yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati. Inilah ya yang dikatakan oleh guruku ya, yang kajiannya itu biasanya aku unggah juga, aku bagikan untuk kalian. Kalau menurut beliaunya akal itu penglihatan, ya, pendengaran, hati. Jadi ketiganya ini menjadi satu disebut akal gitu. Ya. Itu suatu ilmu baru ya. Ya terserah kalian setuju atau enggak, itu yang jadi begini loh, diterima aja dulu nanti baru dipertimbangkan setuju atau enggak ya. Jadi kita dapat informasi baru. Akal itu menurut beliau ya pendengaran, penglihatan, nurani. Jadi tiga ini akal ya. Pendengaran tuh bukan telinga loh ya. Penglihatan tuh bukan mata. Ya. Hati-hati ya. Kalau mata, telinga itu begitu lahir ya sudah ada. Tapi penglihatan kan belum. Contohnya gampang saja, ketika ada bayi lahir itu ketika masih umur berapa hari itu gini kan di depan matanya. Dia kan nggak kedip. Artinya mata itu sebagai alat secara mekanik sudah diberikan, tapi kemampuan melihatnya belum. Jadi mata dan penglihatan itu beda, seperti telinga dan pendengaran itu beda. Ya. Oke. Di sini sudah clear bahwa ya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Kenapa Allah memberikan akal yang itu di background menjadi pendengaran, penglihatan dan nurani? Karena nanti terutama itu lewat penglihatan dan pendengaran itu informasi itu masuk, nanti dipertimbangkan oleh nurani. Nah, itulah yang disebut akal. Kalau kita lihat kajian-kajian guruku ya, yang aku unggah juga ya. Tapi kalau kajian-kajian Islami sepertinya powernya juga tidak begitu tajam ya. Aku juga heran sama kalian kan ini. Ilmu Islam itu juga perlu, sangat perlu dan wajib perlu. Baru ilmu yang lain. Ya. Aku kan maksudku itu kenapa kajian-kajian seperti itu juga aku unggah. Jadi untuk mengimbangi gitu loh. Di samping kita mendiskusikan agama lain, karena kan ini sebetulnya nuansanya kan comparative religion, perbandingan agama ya. Di samping kita belajar agama-agama saudara kita juga belajar agama kita sendiri gitu loh. Cuman kalau aku unggah yang topik-topiknya itu murni Islam kan powernya rendah. Aku kadang-kadang kalian itu goblok apa ya opo ngono, heran aku. Heran gitu. Ya. Itu kepedulianku, sebetulnya kepedulianku itu membawa keberuntungan. Kamu dapat informasi asli langsung dari guru tempat mana aku belajar. Tapi nanti sepertinya ada pertimbangan lain, apakah itu perlu diteruskan atau cukup aku aja yang menjelaskan. Ya. Oke. Selanjutnya perhatikan di sini. Ya, ini sudah clear ya. Aku hapus begini.
Gini, bener nggak kata-kata ini? Pentingnya adab sebelum ilmu. Sebelum itu adalah menjelaskan tentang bukan lokus tapi tempus delicti. Dia tempus. Kalau bahasa hukum itu tempus delicti. Ya, tempus. Artinya ada waktu. Jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya menjadi pentingnya adab sebelum ilmu. Ini bener nggak? Kembalikan ke surat tadi bahwasannya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia nanti menjadi tahu karena informasi. Informasi yang kita terima kita jadi tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah disebutnya aktivitas pendidikan itu, yaitu education itu. Makanya aku bilang tadi, sebebas apapun aku berpikir, aku tetap menghormati ulama. Tapi aku tidak harus sependapat dengan ulama. Karena apa? Tanpa jasa baik para ulama, kiai, ustadz, kita tidak dapat informasi. Kita bukan manusia yang hidup bersama Kanjeng Nabi. Itu ya, paham ya di sini ya. Artinya penyampaian informasi itu menjadi urgent dalam sebuah aktivitas education, pendidikan itu tadi ya. Makanya Allah mempersiapkan manusia itu dengan perangkat, yaitu apa? Akal. Akal itu di breakdown menjadi apa? Penglihatan, pendengaran, dan nurani. Itu loh. Ya. Jadi manusia bisa tahu itu harus berilmu dulu. Pahami dulu di sini. Harus berilmu dulu. Bagaimanapun ilmu itu pasti yang utama. Itulah maksudku. Nah sekarang dengan ini bener nggak ini? Pentingnya adab sebelum ilmu. Pertanyaanku, dia beradab pakai apa kalau nggak pakai ilmu? Nggak bisa. Semua itu berawal dari ilmu ini. Baru nanti dia ada tahu mana adab, mana tidak beradab. Nah, tentunya dia nanti akan memilih yang adab itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Loh. Kalau begini kan kacau, seolah-olah orang belum berilmu sudah beradab. Sama dengan ya ini aku ulangi lagi, aku udah jelaskan kemarin ya. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Itu kan kacau juga tuh. Sebentar. Aku sudah jelaskan kemarin, nggak salah ya? Sudah belum ya? Coba kamu buka surat Al-Baqarah ayatnya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Kitab Al-Quran ininya sudah kita bahas ya, dan itu bermasalah. Orang ini jalika kok disebut ini. Jalika itu. Kalau ini itu hada. Ya. Terus berat. Makanya kita perlu tahu arobionnya itu supaya kita tahu mana benar mana salah. Ya, aku ulangi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Benar nggak dia terjemahan ini? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi begini. Jadi Al-Quran ini katanya si penerjemah ini petunjuk ya bagi mereka yang bertakwa. Jadi belum ini kan Al-Quran ya. Ini Al-Quran. Itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pertanyaannya, dia bertakwa dengan apa? Kan seolah-olah ya, dia bertakwa dulu baru mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kan jadi kacau. Kacau nggak? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sebelum Al-Quran dia sudah bertakwa, maka dia menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Kan jadi kacau. Gitu loh. Jadi kacau. Karena kalau kita ketemukan antara mana lebih dulu petunjuk dan bertakwa, tentunya lebih dulu itu adalah dia dapat petunjuk dulu baru bertakwa. Petunjuknya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi dia tahu Al-Quran dulu baru dia bertakwa. Tapi kalau gini kan jadinya seolah-olah
petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa itu tidak dapat petunjuk. Pertanyaanku, dia bertakwanya dari mana kalau nggak dari Al-Quran? Jadi ada orang bertakwa dulu, dia baru dapat petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quran. Kan jadi aneh. Dia bertakwa dengan apa? Makanya yang benar itu adalah Al-Quran itu adalah petunjuk bagi, begini, Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang ingin menjadi takwa. Jadi Al-Quran ini ya, ini petunjuk untuk mereka yang mau menjadi takwa. Gitu loh. Ya, bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi takwa. Ya. Jadi kalau kita bahas terjemahan yang ada pakai apa namanya? Tempus delicti, kacau ini. Karena ini mengarah pada sebuah pemahaman dia sudah bertakwa dulu sebelum dapat petunjuk, dan Al-Quran itu hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan, Al-Quran itu petunjuk untuk membentuk orang menjadi takwa. Gitu loh. Sama dengan ini, pentingnya adab sebelum ilmu. Seolah-olah adab dulu baru berilmu. Padahal Al-Quran mengatakan seseorang itu tidak tahu apa-apapun ketika dilahirkan. Dia tahu nanti lewat pendidikan. Ya makanya disiapkanlah alat-alat untuk menerima informasi, penglihatan, pendengaran, dan hati. Maka intinya tidak ada orang tahu ujuk-ujuk beradab tuh, tidak ada. Ilmu dulu, tetap ilmu di depan, baru nanti adab. Ya, itu yang aku jelaskan. Sudah berapa jam, Le? Sudah 1 jam lebih, 6 menit sudah ya. Jadi intinya begitu ya. Cuman ini kan, ini pendobrakan berpikir loh ya. Ini kita melakukan pendobrakan, artinya kalau bagimu itu sulit untuk kamu terima, jangan kamu terima dulu. Kamu endapkan dulu ya. Kamu endapkan dulu, kamu jadikan perenungan, kamu pikirkan. Jangan kamu terima. Karena ini lompatan-lompatan yang dahsyat ini. Karena apa? Sudah menjadi umum di pondok-pondok manapun. Pentingnya adab sebelum ilmu. Pentingnya adab sebelum ilmu. Lah kon seolah-olah kon wis beradab kon durung berilmu. Ya, enggak begitu. Ilmu dulu. Nanti ilmu itu akan menentukan seorang itu akan beradab atau tidak beradab. Jadi, bagaimanapun yang lebih dahulu itu ilmu. Ya, karena untuk beradab itu perlu ilmu. Ya. Itu dari aku ya, sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Dan jangan lupa ini kan mampir ngombe ya. Ya sekedar ngobrol-ngobrol lepas lah, tapi bagaimana kita usahakan supaya ngobrol itu tetap mempunyai nilai-nilai dakwah. Ya seperti ini lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi kajian-kajian komparatif religion kita. Jadi hari ini mungkin nanti akan, ini sudah beberapa hari ini ya. Aku memberikan 2 unggahan dalam 1 hari ya. Dan kita lihat nanti viewernya itu menggembirakan enggak? Kan sebarannya itu jadi tidak fokus dia. Tapi ya sudahlah ya. Yang penting disampaikan saja dulu. Fenomenanya seperti itu ya, kita hadapi aja dulu. Itu dari aku, dan jangan lupa ya, Jumatan nanti mari sama-sama kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita penuhi masjid ada di sekitar kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.